teman-teman trader Facebook semuanya. Berjumpa lagi ya bersama saya Fajar, dan di live trading dan juga diskusi malam ini saya ingin menjelaskan tentang dasar trading forex, karena pertemuan terakhir itu kita atau saya menjelaskan tools dan intermediate ya, atau media trading, terutama yang saya gunakan adalah dari aplikasi MetaTrader 4. Nah, pertemuan malam ini saya akan coba menjelaskan tentang dasar tradingnya dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu nih, terutama saya ingin menjadi sebuah dasar gitu. Ini pun menjadi salah satu dasar ketika teman-teman khususnya yang pemula ingin betul-betul trading secara nyata gitu, menggunakan akun real seperti saya. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan tentang mediate-nya atau medianya, yaitu aplikasi MetaTrader 4. Teman-teman yang belum atau yang gak dapat kesempatan di live trade terakhir kemarin, itu saya juga record dan saya upload juga di YouTube, di channel YouTube saya ya, channel YouTube Fajar Prawira. Itu tinggal tonton aja bagaimana sih tool lalu ada seperti indikator, lalu bagaimana cara men-set tampilan chart, window chart seperti itu. Itu saya jelaskan di video live sebelumnya, dan videonya saya upload di channel YouTube saya Fajar Prawira. Jadi teman-teman yang gak kesempatan di pertemuan kemarin silakan tonton. Oke. Saya gak bakal banyak bercakap ya. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, oke, mungkin saya akan langsung jelaskan ya. Saya absen lagi deh di Telegram, nambahin ada Mas Edi, Mas Andi, Syawaludin, Mas Alfi, lalu ada Mas Subagja, Pemburu Uang, Mas Wiyetno, Mas Abdul Rajak. Oke, selamat malam semuanya. Dan saya juga kemarin ini curhat dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Saya kemarin coba upload tentang kasus yang lagi hangat ya seputar dunia pertradingan, yaitu kasus robot yang ilegal dan juga yang pertama ilegal juga bermasalah gitu dari sistem manajemennya atau sistem pemasarannya mungkin ya. Mereka satu demi satu terjerat yang namanya masalah Ponzi gitu, atau karena sistem marketingnya itu menggunakan sistem member get member atau Ponzi gitu ya, yang dimana sistem itu jelas ya sangat tidak diperbolehkan gitu di negara kita. Ada juga landasan hukumnya ya, ada undang-undangnya, dan juga saya baca beritanya sudah ada sebagian perusahaan yang pada akhirnya manajerialnya itu dipenjara seperti itulah. Itu saya jelasin dan saya upload juga videonya di YouTube. Teman-teman yang penasaran biar tahu ini teman-teman sebagai ilmu ya. Siapa tahu ada yang nawarin ikut robot A, B, C, D yang jelas sistemnya member get member, itu harus diwaspadai dan saya ceritakan di video yang saya upload di YouTube itu. Oke, jadi pertemuan malam ini saya akan membahas tentang dasar trading forex.
selama ini kan saya share ilmu tentang trading forex itu selalu langsung tentang tradingnya gitu, analisa, lalu misalkan tentang cara kita entry atau profit seperti apa, atau tiba-tiba ada sinyal buy XAUUSD TP sekian. Sedangkan saya pikir di sini banyak teman-teman yang betul-betul masih pemula gitu, baik di Facebook ataupun di Telegram itu saya perhatikan masih banyak yang pemula yang masih minta, Mas ini caranya gimana, Mas saya ingin belajar, Mas saya ingin coba trading gitu. Sorry ya, jangan ada istilah main trading ya. Karena trading itu bukan sebuah permainan, dan perlu diketahui bahwa trading pada dasarnya adalah berdagang. Itu. Nah, atas dasar itu makanya saya coba untuk jelaskan dasar dulu, dasar tentang trading forex gitu. Jadi alur trading forex itu seperti apa sih? Trading forex itu bagaimana sih? Caranya bagaimana? Apa? Forex itu apa? Ini saya akan jelasin. Oke, dasar trading forex. Oke, yang pertama ada arti forex dulu ya. Ini untuk menyamaratai pengetahuan kita masing-masing. Bahwa forex yaitu berasal dari kata foreign exchange, yang berarti pertukaran mata uang asing, atau biasanya orang-orang sebut falas, valuta asing gitu ya. Nah, kenapa bisa kita mendapatkan profit gitu dari hasil pertukaran mata uang itu? Karena adanya perbedaan supply and demand ya dalam suatu waktu tertentu. Nah, selisih dari perbedaan nilai uang pada suatu waktu inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan gitu. Jadi setiap pertukaran mata uang, mau itu mata uang negara manapun, setiap pertukarannya itu pasti ada selisih gitu. Itu tergantung adanya supply and demand-nya dalam suatu waktu. Nah, dari hasil perbedaan nilai ini, dari hasil perbedaan nilai uang pada suatu inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kita bisa mengambil keuntungan gitu. Jadi forex trading adalah kegiatan beli atau jual, buy dan sell ya, mata uang seluruh negara secara terus-menerus dan konsisten. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan ya. Mana mungkin bisa mendapatkan keuntungan, kita coba terus lakukan gitu, seperti itu. Nah, lalu alurnya seperti apa untuk kita bisa trading ya? Untuk bisa trading, sebetulnya secara ilmiah atau secara dasarnya, bahwa ketika kita trading itu, ketika kita memiliki modal, pada dasarnya misalkan saya ingin membeli USD misalkan ya, kita biasanya atau orang-orang yang lebih dulu, para senior itu melakukan selalu datang ke exchanger ya, datang ke exchanger. Misalkan harga dolar atau harga US dollar sekarang 10.000 atau 14.000 lah harga normalnya ya, 14.000. Saya beli sekarang ya, beli sekarang. Nah, ketika saya beli, untuk saya bisa mendapatkan keuntungan berarti harganya harus lebih besar ya. Nah, cara biar kita untung misalkan salah satunya adalah menunggu harga USD itu naik misalnya atau lebih besar. Nah, tadi dijelaskan di awal bahwa selisih dari perbedaan nilai uang pada suatu waktu. Jadi misalkan suatu waktu harganya naik. Ketika kita tadi beli 14.000, harganya naik menjadi 14.800 satu dolarnya misalkan ya. Nah, kita memiliki selisih sebesar 800 rupiah. Nah, untungnya kita itu adalah di selisih nilai beli dan jual yang kita lakukan tadi, seperti itu. Itu secara real gitu, secara real trading gitu. Lalu karena perkembangan zaman, lalu juga
bisa kita manfaatkan dengan mudah, maka alurnya itu berubah gitu. Jadi kita memiliki modal. Nah, untuk kita bisa trading menggunakan aplikasi di zaman yang modern ini, maka kita harus memiliki akun trading. Jadi kita memiliki istilahnya ya, akun itu bisa saya sebut sebagai dompet misalkan ya, atau sebagai kantung lah, sebagai kantung ya. Jadi akun itu sebagai kantong, di mana akun itu adalah tempat kita menyimpan uang kita atau modal kita. Nah, karena zaman terus berkembang, lalu juga para trader ini yang dulu ya berpikir untuk bisa membuat bagaimana caranya membuat aplikasi di zaman modern sekarang untuk bisa kita drive in a market langsung gitu aplikasi tersebut, tanpa harus kita secara real kan datang ke exchanger terus ya, beli uang ini, jual uang ini. Jadi dengan perkembangan zaman jadilah ada aplikasi gitu ya. Nah, ketika kita akan trading menggunakan aplikasi atau menggunakan media, tentunya kita harus punya akun dulu atau dompet lah istilahnya, atau kantong gitu, sebagai tempat menyimpan akun atau tempat menyimpan modal yang kita punya. Nah, cara ketika kita memiliki kantong, tentunya kita harus memiliki modal. Nah, modal yang kita punya supaya bisa masuk ke akun atau supaya bisa masuk ke dompet, ke kantong kita, itu dengan cara deposit secara modernnya ya, secara deposit secara modern gitu. Nah, di sini dijelasin bahwa deposit adalah proses penyetoran modal kepada broker untuk dimasukkan ke account kita sehingga kita memiliki dana yang ditransaksikan. Nah, broker itu adalah sebagai perantara ya. Di video sebelumnya saya bahas juga, pernah saya jelasin kalau nggak salah ya. Enggak deh. Belum ya? Jadi broker itu adalah sebagai perantara yang dimana ginilah contohnya. Ketika kita memiliki modal besar, misalkan jutaan dolar gitu. Jutaan dolar, kita itu bisa dengan mudah transaksi langsung jual beli di market lah. Istilahnya bukan di market, lebih gampangnya kita bisa langsung drive ke mata uang yang akan kita beli gitu, dengan modal besar. Nah, karena modal kita terbatas, artinya kita memiliki modal hanya paling $10.000, $100.000, $20.000, itu kan terbatas. Nah, ketika dana kita terbatas, kita perlu yang namanya pihak broker gitu sebagai jembatan supaya transaksi kita bisa sampai ke market seperti itu. Nah, si broker ini tugasnya hanya tadi lihat proses penyetoran modal kepada broker itu dimasukkan ke akun. Nah, si pihak broker itu akan menyimpan modal kita sehingga akan masuk ke dalam akun atau dompet atau kantong yang kita punya untuk bisa kita tradingkan gitu, seperti itu. Nah, di aplikasi trading seperti yang saya pakai dan saya jelaskan kemarin, MetaTrader ini, tentunya ketika kita akan melakukan trading harus memiliki akun trading. Nah, di sini pihak broker membantu karena misalkan teman-teman sudah membuat akun di di broker tersebut, sudah membuat akun trading di broker tersebut, lalu teman-teman memasukkan modal untuk teman-teman jadikan sebagai transaksi. Nah, ketika sudah prosesnya misalkan sudah milik akun, maka teman-teman sudah otomatis bisa transaksi, bisa jual dan juga bisa beli. Seperti sampai situ dulu. Lalu selanjutnya tradingnya. Nah, setelah teman-teman deposit ke akun trading teman-teman atau ke akun trading Bapak Ibu semuanya, udah dapat modal kan di kantongnya istilahnya, atau sudah ada modal tuh di akun tradingnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa trading. Nah, trading di sini adalah proses transaksi jual dan belinya secara berulang untuk menghasilkan profit. Trading dilakukan melalui sebuah platform yang disediakan oleh masing-masing broker. Jelas ya. Tiap broker punya masing-masing broker punya platform tersendiri ya.
Seperti itu. Misalkan broker A, B, C, D itu pasti punya platformnya sendiri. Nah, sebagian besar dilakukan pada platform MetaTrader tentunya. MetaTrader ya namanya. Seperti yang saya gunakan. Nah, udah trading. Lalu Bapak Ibu di sini udah profit. Nah, ketika kita udah untung, bagaimana nih cara kita menarik keuntungan kita? Gitu. Bagaimana cara menarik profit yang tadi di akun trading kita sehingga bisa masuk ke dalam rekening yang kita punya, atau yang tadinya dalam kantong gimana supaya bisa keluar tuh ada di tangan kita profitnya gitu, keuntungannya. Itu ada yang namanya withdrawal ya, withdraw adalah proses penarikan uang dari akun di broker ke rekening bank kita masing-masing gitu. Jadi setiap pendaftaran akun trading di broker manapun pasti harus memasukkan akun bank gitu. Akun bank ya, misalkan banknya swasta mau negeri itu biasanya pihak broker menyediakan. Nah, bank tersebut selain untuk mentransfer deposit gitu ya sebagai modal, tentunya untuk penarikan profit. Jadi misalkan kita untung, keuntungannya kita tarik, nah dimasukkan ke ke rekening bank kita masing-masing seperti itu. Jadi proses seperti itu, kita harus deposit dulu di awal sebagai modal trading. Tentunya dilakukan penyetoran kepada pihak broker ya, untuk pihak broker buatkan akun tradingnya. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan trading, jual belinya itu bisa dilakukan di platform yang broker sediakan gitu ya, dari masing-masing broker. Nah setelah trading, lalu misalkan profit, nah Bapak Ibu bisa withdraw atau lakukan penarikan ya atas profit yang tadi gitu. Nah penarikannya pun itu dilakukan biasanya di broker tersebut gitu ya. Mau itu by website, mau itu by aplikasi, mau itu by perantara seperti itu selama masih trust ya, brokernya itu terpercaya dan bisa membayar profit kita, itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya currency gitu. Currency itu mata uang ya. Mata uang, currency itu ya. Forex currency adalah mata uang yang diperdagangkan dalam bisnis forex. Tidak semua mata uang setiap negara diperdagangkan. Oke. Yang dimaksud di sini adalah bukan artinya tidak semua mata uang itu bisa diperdagangkan, bukan seperti itu ya, tapi yang ada di aplikasi MetaTrader ya, yang ada di aplikasi atau platform-platform lainnya, biasanya yang diperdagangkan adalah mata uang yang memiliki value tinggi gitu, yang memiliki keuntungan atau volatility yang cukup tinggi. Nah, kenapa misalkan rupiah, lalu misalkan ringgit, dinar itu tidak ada di aplikasi? Nah, sejatinya mungkin karena value-nya kecil gitu, artinya sangat kecil yang betul-betul tertarik trading di mata uang rupiah misalkan, atau dinar lalu ringgit seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita melakukan trading secara real dulu itu ya bisa semua mata uang negara manapun bisa diperdagangkan gitu. Mau misalkan posisi kita di USD, kita ingin membeli rupiah, itu bisa. Kita tinggal datang ke exchanger aja. Lalu misalkan kita sedang di euro, saya membutuhkan rupiah nih, itu bisa. Seperti itu. Oke, di sini ini adalah beberapa mata uang pair mayor gitu, atau mata uang yang sering digunakan dan memiliki value tinggi. Oke, yang pertama ada USD ya, atau United States Dollar gitu. Ini mata uang Amerika Serikat ya, US. Nah, per mata uang ini menjadi urutan pertama karena banyak sekali para trader yang
melakukan atau tertarik ya untuk memperjualbelikan mata uang ini karena memiliki value dan tingkatan volatility yang sangat tinggi gitu ya, dimana biasanya mata uang yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti itu. Ada USD, lalu ada Euro ya, Euro members. Ini Euro itu berarti ada beberapa mata uang di beberapa negara di Eropa gitu ya, yang bisa diperdagangkan atau yang bisa digunakan. Euro juga menjadi salah satu mata uang yang membuat para trader meminati ya, karena sama seperti USD gitu, value dan volatility itu sangat tinggi. Lalu Jepang, Jepang ada urutan ketiga nih misalkan. Kenapa? Nah, menurut data dan analisa saya, Jepang kenapa juga menjadi salah satu mata uang yang memiliki value dan volatility tinggi, karena Jepang adalah negara pengekspor yang salah satunya untuk kegiatan mekanik ya, barang gitu, barang seperti misalnya mobil, motor, itu kan perputarannya cepat gitu, yang dimana produsen Jepang sebagai produsen barang-barang tersebut itu pasti akan terus mengekspor barang-barangnya ke beberapa negara besar gitu, sehingga si mata uangnya atas dari perdagangan barang-barang itu, mata uangnya juga ikut memiliki value gitu, Jadi Jepang di sini sangat banyak juga peminatnya ya, terutama para trader yang tradingnya itu pagi-pagi seperti saya gitu. Nanti saya jelasin, ada sesinya ya. Oke, selanjutnya ada GBP. GBP ini adalah Great Britain Pound Sterling atau Pound Sterling biasa disebutnya ya. Ini adalah mata uang negara Inggris. Nah, ini juga salah satu mata uang yang banyak diminati karena memiliki value juga. Lalu ada CHF atau Switzerland Franc. Lalu ada juga CAD ya, atau mata uang Kanada Dollar Bluey. Lalu ada AUD, Australian Dollar, atau saya biasanya nyebut mata uang Aussie. Seperti itu. Nah, lalu ada yang terakhir, ada namanya NZD atau New Zealand Dollar. Nah, ini adalah mata uang mayor gitu, atau mata uang yang paling banyak dilakukan dan memiliki value serta volatilitas tinggi, dan banyak digunakan oleh para trader untuk mendapatkan keuntungan dari mata uang tersebut. Ini adalah forex currency atau mata uang yang sering diperdagangkan oleh para trader. Ini salah satunya. Oke, selanjutnya ada yang namanya PIP. PIP itu apa sih? Namanya lucu ya, PIP. Bukan VIP tapi PIP ya. Nyebutnya ini adalah PIP. Lalu ada contract size yang biasa disebut dengan lot. Ya, di trading saham juga ada lot ya. Trading manapun ada lot, ada contract size. Contract size ya. Oke, saya akan jelasin dulu dari poin atau dari PIP ya. Poin atau PIP adalah satuan terkecil pergerakan harga di forex ya. Poin ya, ini poin. Satu poin untuk per GBP USD adalah 0,0001. Itu satu poin. Sedangkan satu poin untuk per USD JPY adalah 0,01. Ini tergantung harga ya, dan juga tergantung mata uang. Jadi poin di sini ini berbeda-beda gitu, setiap pertukaran mata uang ini beda-beda ya. Saya hanya jelasin untuk GBP USD dan juga USD JPY ya. Nah, per GBP USD pergerakan 1.8500. Ketika harganya sampai 1.8550, maka rank pergerakannya bisa kita sebut adalah 50 poin. Di sini kita lihat ada perbedaan ya. 8500 sampai ke 8550. Ada selisih 50 ya, lihat. Maka kita sebut 50 poin pergerakannya gitu. Seperti itu. Lalu ada contract size atau yang sering kita sebut dengan lot.
biasanya saya ketika share sinyal itu saya biasanya suka berikan informasi lotnya, gunakan lot dari yang terkecil. Artinya contract size-nya dari yang terkecil gitu. Nah, contract size adalah jumlah terkecil dalam trading forex. Pada umumnya, contract size yang sering digunakan adalah standar lot, mini lot, dan juga ada micro lot. Standar lot sama dengan $100.000, mini lot adalah $10.000, dan micro lot adalah $1.000. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita tergantung kita aja, misalkan kita mau gunakan contract size yang mana, mau standar, mini, ataupun micro gitu ya, seperti itu. Tergantung risk ya, risk gitu, tergantung resikonya. Lalu ada yang namanya forex leverage dan margin gitu ya. Leverage apa sih? Biasanya kan ketika kita memiliki akun trading ada tuh leverage gitu ya. Apa sih leverage itu? Oke, saya akan bahas. Leverage adalah pinjaman dari broker yang diberikan kepada trader, sehingga dana yang dimiliki trader memiliki daya beli yang lebih besar. Misalkan dalam rasio perbandingan, misal 1:1, artinya 1:100, 1:500, dan sebagainya. Jadi gini, misalkan dananya para trader ini terbatas gitu, sehingga hanya bisa melakukan transaksi sekian, atau transaksinya itu minim karena dananya terbatas. Nah, pihak broker akan meminjamkan leverage ya. Jadi dana si trader ini memiliki daya beli yang lebih besar gitu. Jadi bisa misalkan ketika kita memiliki modal 1.000, itu leverage-nya 1:100, sehingga daya belinya dikit gitu karena leverage-nya cuma 1:100. Nah, si broker biasanya suka meminjamkan untuk daya belinya lebih besar, maka dipinjamkan yang namanya leverage. Asalnya 1:100 menjadi 1:1000, 1:10.000, misalkan seperti itu ya. Nah, lalu ada yang namanya margin. Margin ya. Margin adalah uang jaminan yang ditahan sementara oleh broker sewaktu Anda melakukan trade, dan akan segera dikembalikan ke akun Anda setelah Anda menutup liquid posisi yang Anda buka. Kayak gini maksudnya. Jadi ketika Anda melakukan transaksi, ketika Anda lakukan transaksi baik itu buy ataupun sell, itu si pihak broker akan menahan uang gitu ya, uang jaminan dari yang modal yang Anda punya gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika misalkan Anda profit ataupun loss, itu dana Anda tidak akan langsung 100% habis gitu, atau tidak akan tiba-tiba wah kok habis, kok hilang gitu, enggak ya. Tapi ketika posisi Anda sudah clear, baik itu profit ataupun loss, maka pihak broker akan mengembalikan seperti itu ya. Itu untuk leverage dan margin. Lalu ada forex quotes ya. Ini yang sering diabaikan, padahal quotes ini penting ya. Ini mengenai spread biasanya ya, atau selisih gitu. Ini harus diperhatikan juga quotes ya. Forex quotes adalah nilai beli dan nilai jual sebuah currency pair. Quote forex terdiri dari harga ya, atau dua harga, yaitu harga yang lebih rendah kita bisa sebut bid, dan juga harga yang lebih tinggi atau kita bisa sebut ask gitu. Nah, jadi ada dua ya, bid dan juga ask. Ini harus diperhatikan. Selisih harga bid dan ask adalah spread. Nah, ini nih. Spread ya. Selisih harga bid dan ask adalah spread. Semakin kecil spread, maka semakin menguntungkan trader. Karena selisih dari harga jual dan harga belinya itu kecil gitu. Sehingga ketika kita entry, itu tidak akan mempengaruhi posisi kita. Karena selisihnya kecil. Tapi ketika selisihnya besar, maka jelas akan sangat mempengaruhi. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita entry,
itu karena ada selisih yang besar, ketika kita entry tidak akan langsung dalam akun kita nol gitu ya, jumlah transaksinya nol atau jumlah profit dan lossnya itu nol, enggak. Tapi karena ada selisih itu pasti akan ketika kita entry buy misalkan, ketika kita buy maka akan ada harga minus gitu. Nah, minus itu yang namanya selisih atau spread. Ada selisih harga bid dan juga ask ya di situ, harga jual dan beli. Nah, semua broker atau aktivitas trading kita pasti ada yang namanya spread gitu. Ini bukan sebuah permasalahan, tapi bermasalah ketika misalkan kita tidak paham dan kita lakukan trading pada broker yang memiliki spread bermasalah atau besar misalkan. Nah, ini yang merugikan kita seperti itu. Tapi kalau misalkan masih normal seperti broker-broker yang lain, taruh misalkan rata-rata spread dari XAUUSD atau pair gold dan USD itu normalnya misalkan dari 3 sampai 4 pip ya, atau 30 sampai 40 poin. Nah, kalau misalkan ada di atas itu ada yang 60, 80, itu yang bermasalah dan itu sangat merugikan para trader. Tapi kalau misalkan normal seperti pada umumnya gitu, yang ada di broker atau di platform manapun, itu justru masih bisa saya rasa menguntungkan trader. Jadi semakin kecil semakin menguntungkan trader, seperti itu. Seperti ini misalnya posisi open close TPSL jelas ya. Lalu buy long gitu ya. Harga ask, harga bid. Sell short, harga bid dan harga ask. Jadi ketika buy itu ask-nya itu di atas ya kalau nggak salah. Ask-nya di atas lalu bid-nya di bawah. Nah, kalau sell harga bid-nya di atas, harga ask-nya di bawah, seperti itu. Nah, sangat mempengaruhi ketika kita open dan close, baik TP dan juga SL pun sama. Lalu ada forex trading zone atau sesi saya sering sebutnya ya, season, zone gitu, zona. Nah, di sini ada 4 sesi atau 4 season. Yang pertama ada pasar Australia. Lalu yang kedua ada pasar Asia. Yang ketiga ada pasar Eropa dan yang keempat pasar Amerika. Oke, saya bedah ya. Yang dimaksud sesi di sini adalah jam buka pasarnya gitu. Jadi semua aktivitas pasarnya ini bukannya ini ada per season gitu. Misalkan kita lihat pasar Australia. Pasar Australia ini bukannya dari jam 5 pagi sampai jam 14 atau jam 2 siang ya, waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu. Lalu ada pasar Asia. Di sini Tokyo ya, seperti tadi yang saya bilang. Jepang, Hong Kong, Singapura gitu ya. Terutama Jepang nih. Para pelaku trading di mata uang yen itu pasti melakukan transaksinya itu atau entry-nya itu pasti pada sesi Asia dari jam 7 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Lalu ada pasar Eropa. Nah, ini pasar Eropa ini berarti dari Jerman dan Inggris gitu ya. Ini bukannya pada jam 1 sampai jam 10 malam. Jam 1 siang ya, 1 siang atau 1 sore sampai jam 10 malam. Nah, yang terakhir ini pasar Amerika. Nah, pasar Amerika ini bukannya dari malam gitu. Ini yang pengen begadang, nih ini cocok. Tradingnya dari jam 8 sampai jam 5 pagi gitu. Jadi sampai besok harinya gitu ya. Ini untuk pasar New York. Dan kenapa dikategorikan seperti ini? Karena aktivitasnya itu berbeda. Aktivitas dan pergerakan harganya itu berbeda tergantung sesi di sini gitu. Jadi ketika masuk sesi pasar Australia seperti apa pergerakannya, lalu pasar Asia, Eropa dan Amerika. Nah, yang menjadi perhatian yang sering kita lihat ketika pasar Amerika berjalan itu pasti rata-rata nih yang trading di pair USD pergerakan atau volatility-nya itu jelas tinggi gitu ya, atau sangat beresiko tentunya ya, karena banyak
karena dasarnya ini USD ini ya, mata uang yang memiliki value paling tinggi, jadi jelas sangat banyak yang melakukan trading di mata uang tersebut, sehingga ketika masuk sesinya ini pasarnya sangat betul-betul memiliki volatility tinggi, pergerakannya sangat betul-betul beda lah dari pasar-pasar yang lain ya, seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan cek jam 8 sekarang ya, sekitar 15 menit lagi ketika open pergerakan pair apapun yang ada USD-nya silahkan cek, seperti itu. Jadi itulah dasar forex yang harus teman-teman pelajari dan kuasai ya sebelum teman-teman atau bapak ibu semuanya melakukan trading gitu ya. Nah, kenapa saya dari 2 pertemuan ini saya buat pembelajaran dasar tentang trading forex? Karena ingin membukakan pengetahuan bapak ibu semuanya tentang trading forex ini gini loh. Trading forex ini gitu loh. Jadi caranya seperti ini loh, caranya seperti itu loh. Jadi sehingga tidak ada banyak pesan yang masuk, aduh mas saya ketipu, aduh mas saya dibodohi para edukator abal-abal, para influencer yang gitulah. Jadi ketika kita tahu ilmu dasarnya baik secara intermediate atau media atau secara sistem, ketika kita sudah menguasai dua-duanya, baik media dan juga sistemnya seperti apa, maka ketika kita akan masuk dalam bisnis ini jelas tidak akan ada efek ragu gitu, rasa khawatir, rasa takut, itu tidak ada. Sama halnya seperti yang saya lakukan setiap hari. Karena saya sudah tahu sistemnya seperti apa, proses transaksinya seperti apa, lalu pergerakannya seperti apa. Nah, instrumennya seperti apa, maka saya pasti akan fokus gitu, karena jelas. Tapi di kasus-kasus kemarin, nah ini saya sangat emosi juga gitu, bukan emosi, kesel gitu ya, kesel karena mencoreng nama baik saya sebagai pelaku trading forex yang betul, yang real gitu, yang akunnya ada, transaksinya juga saya lakukan setiap hari gitu. Apalagi saya juga membuka kelas ya, kelas buat para bapak ibu yang mau belajar bareng saya. Ini saya jelas tercoreng gitu, karena oknum-oknum yang melakukan penipuan lah, lalu misalkan seperti yang kemarin rugi karena edukasi abal-abal, afiliator dan sebagainya gitu ya, robot trading yang ternyata bodong, polisi juga banyak yang memburu kayak gitu. Ini saya jelas tercoreng. Tapi pada dasarnya trading yang real itu ya yang seperti saya jelaskan ini ya, medianya di pertemuan kemarin saya jelaskan, caranya seperti ini, toolsnya seperti ini, transaksi dan ketika kita akan transaksi lalu get out dari marketnya seperti ini ya, drive in, drive outnya itu seperti ini saya jelaskan. Lalu saya juga tadi jelaskan bagaimana sih trading itu seperti ini. Lalu ada yang istilah dari trading seperti leverage, lot, lalu apalagi tadi spread saya jelaskan. Artinya ya trading yang real seperti ini. Sehingga kenapa saya jelasin di 2 pertemuan tentang dasar, supaya membuka dan meluruskan kembali pikiran dan juga keraguan Bapak Ibu akan trading forex. Oke. Jadi saya akan coba apakah ada pertanyaan juga nih. Buy go ini kapan ini? Tanggal 8 ya. Oh, ini udah nggak berlaku ya, karena udah profit, udah clear sinyalnya. Udah TP tuh, udah ada yang jawab juga. Ada sinyal lagi nggak? Sinyal enggak ya. Untuk malam itu saya nggak share sinyal karena buat istirahat dulu ya. Istirahat, jangan 24 jam trading, bahaya. Silahkan. Oke, jadi Facebook apakah ada pertanyaan juga? Banyak yang share link ini. Link apa nih? Michelle Marisha, videonya emang lag atau koneksinya saya yang jelek ya?
kayaknya emang nge-lag ya, koneksi saya yang jelek. Ya, suaranya lancar, emang videonya lag, gak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya. Terima kasih Mbak Michelle udah mengingatkan. Mas Padli, oke, join Agnes register open account link, silahkan yang mau join Agnes tuh ada linknya di komen live saya di Facebook ya. Oke, kalau gitu karena tidak ada pertanyaan lainnya, mungkin saya akan tutup. Buat teman-teman yang mau belajar terus, silahkan tonton terus videonya. Lalu misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan pada saya atau pada admin saya dan Mbak Deninta ataupun Mbak Sri. Dan tetap bijak ya, pesan saya tetap bijak. Apapun instrumen investasi yang Bapak Ibu jalankan, tetap bijak menjalankannya ya. Dan pesan saya bahwa trading itu mudah sebetulnya. Tidak ada trading sulit ya. Trading itu mudah. Oke. Yang salah itu apa? Yang salah itu ketika saya bilang 1 menit Anda bisa dapat sekian dolar. Itu salah ya. Salah. Oke, sekian aja channel YouTube-nya apa, Master? Nama channelnya adalah Fajar Prawira ya. Itu nama saya. Channelnya sama, Instagram, Facebook, Telegram pun sama, namanya Fajar Prawira. Bapak Ibu bisa cari ya, bahwa saya itu ada. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Be wise to be a trader and see you.